Sederhananya skema syariah itu begini, misal namanya jual beli wajar dong kita ngambil keuntungan. Misalkan saya jual 110 juta. Jadi saya beli cash 100 juta, saya jual 110 juta. Kemudian ada skema berikutnya, kan nggak semua orang juga mampu cash ya. Misalkan dia ngambil skema 3 tahun atau 5 tahun. Nah, Pak, ini kalau 5 tahun saya tawarkan harga 150 juta. Kalau ini di harga 3 tahun, ini harga penawaran, benar akad. Kalau di Islam itu, di syariat itu dilarang satu transaksi 2 akad. Contoh, leasing itu ada akad sewa, ada akad beli. Makanya kalau misalkan kita ini beli, anggap sepeda motor ya, di kredit selama 3 tahun. Selama belum lunas, itu akadnya bukan jual beli loh, tapi sewa. Kenapa kalau nggak bisa bayar, diambil kan gitu. Nah, skema syariah nggak begitu. Skema syariah sangat adil gitu. Jadi akadnya ya jual beli saja. Cuman harga yang kita tawarkan memang beda. Misalkan harga 1 tahun cash 110 juta tadi. Kalau misalkan kredit selama 3 tahun 125, harga 5 tahun 150 juta. Tergantung mana yang kita sepakati. Oke, 5 tahun 150 juta, maka tinggal dibagi saja. DP berapa persen, misalkan 50 juta. 100 juta itu dibagi itu selama 5 tahun. Flat, tidak ada denda, tidak ada sita. Yang menariknya itu ketika properti itu kan ada kenaikan harga. Misalkan kita bisa jadi hari ini beli 150 juta. Bisa jadi tahun depan, 1 tahun lagi, harga 5 tahun itu udah harga 1 tahun kan itu. Sangat mungkin di perjalanan waktu itu kan orang itu misalkan kreditnya macet gitu. Nah, disinilah adilnya syariat itu, skema syariah. Ketika kredit macet itu nggak ada kita sita. Kenapa? Sita itu bagian dari akad batil kalau di kita itu. Akad bermasalah. Seperti apa? Ya kita negosiasilah kembali. Bagaimana Pak? Bisa teruskan atau enggak? Kalau enggak, bagaimana kalau kita jual? Tapi kan saya sudah nyicil misalkan 100 juta, kurangnya 50 juta hutang kepada developer ke kita. Disitulah kita nego. Bagaimana kalau dijual? Nah, ternyata dijual laku 200 juta gitu. Kita jual kan laku 200 juta. Bayar ke kita hanya 50 juta kekurangan hutangnya. Dia berarti kembali kepada orangnya berapa? 150 juta. Berarti dia untung 50 juta. Dan itu real terjadi loh di kita. Ada yang seperti itu. Jadi tidak ada yang dirugikan. Kita juga untung sebagai developer. Alhamdulillah sebagai user, pembeli juga untung. Karena nggak disita gitu rumahnya. Kalau disita kan yang menghargai adalah leasingnya gitu. Ini yang menghargai konsumen karena kita jualkan kembali.